Saudara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024 telah berakhir. KPU akan segera melakukan pengumuman dan menetapkan hasil dari pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Namun, proses pemilu 2024 belumlah usai. Masih ada kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan terkait pemilu 2024 melalui ranah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam wilayah politik, sejumlah anggota DPR sudah bersiap dengan wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Di hari terakhir yang merupakan tenggat waktu rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, KPU menggelar penghitungan suara untuk 2 provinsi tersisa hari ini, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Dari hasil rekapitulasi suara nasional yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Pegunungan, pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka unggul dengan perolehan 838.382 suara. Sementara paslon Anies Imin memperoleh 284.184 suara dan paslon Ganjar Mahfud memperoleh 175.956 suara. Sedangkan di Papua, paslon Prabowo Gibran memperoleh 378.908 suara, disusul paslon Ganjar Mahfud dengan 178.534 suara, dan paslon Anies Imin dengan 67.592 suara. Untuk situasi itu untuk rekap. Dengan demikian, dari hasil total perolehan suara nasional, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Sementara pasangan capres Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Dalam pemilu 2024 menyisakan banyak pekerjaan rumah, saudara, yang hendaknya bisa menjadi evaluasi dari pesta demokrasi di Indonesia. Sejumlah insiden mewarnai rangkaian proses pemilu, mulai dari kericuhan saat penghitungan suara dengan berbagai alasan, hingga sistem rekapitulasi atau Sirekap milik KPU RI yang banyak diprotes. Lantaran dalam Sirekap ditemukan ketidaksinkronan data antara formulir C hasil dengan data di Sirekap. Saat itu, KPU pun kemudian memperbarui laman Sirekap. Satu persatu persoalan yang muncul pun menimbulkan reaksi publik dan juga tim sukses dari 2 pasangan calon presiden serta calon wakil presiden lainnya. Tim Nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar misalnya. Mereka menyebut sudah menyiapkan 1.000 advokat untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Menurut Timnas Amin, gugatan ini bukan soal kuantitas, tetapi kualitas pembuktian. Itu sudah kita miliki anggota 1.000 itu sejak awal kita dibentuk, Mas, sebetulnya, Mas. Ya. Kalau di dalam SK saja kita itu ada 1.200-an orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini. Tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan mengambil langkah yang sama. Mereka bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan saksi-saksi yang kini draft permohonannya sudah masuk tahap finalisasi. Sejumlah saksi penting kabarnya sudah dipersiapkan, termasuk salah satunya Kapolda. Untuk saksi ada Kapolda katanya. Ya, untuk saksi kita sudah siapkan, kita sudah mendengar juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh para saksi ini, dan menurut kita yang nanti akan kita hadirkan memiliki relevansi berkaitan dengan dalil-dalil yang akan kita buktikan di persidangan di MK nanti. Kita sangat menjaga kualitas saksi ya, menjaga.
Di sisi lain, tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka justru merasa heran dengan tudingan kecurangan pemilu yang dikatakan terstruktur, sistematif, dan masif. Pasalnya, selama proses rekapitulasi Pilpres di KPU, menurut TKN, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh tim ses 2 paslon lain. Dari proses rekapitulasi Pilpres itu, selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 terhadap apa yang selama ini disampaikan. Misalnya ada TSM, ada pengerahan. Proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan Sirekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Di tengah hangatnya rencana para tim ses paslon Anies Imin dan Ganjar Mahfud untuk mengajukan gugatan ke MK di gedung parlemen, wacana hak angket pun mencuat. Dan hal tersebut kemudian dikait-kaitkan saat Presiden Joko Widodo memanggil 2 menterinya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa di Istana Kepresidenan 18 Maret 2024. Meski demikian, pihak istana menampik adanya pembicaraan soal hak angket dalam pertemuan itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pertemuan itu membahas soal pekerjaan di kedua kementerian dan juga membicarakan pemilu legislatif termasuk perolehan suara PKB dalam pemilu 2024. Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Ari Setiadi. PKB dan menitipkan salam. Nah, Ibu Kak Imin, nah itu apa ya? Sinyal apa? Sinyal apa ini? Salam. Ya sinyal bahwa persatuan nasional penting. Kita memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi jalan. Jadi upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan nasional kita harus kita dukung. Tapi itu terkait juga dengan upaya untuk menghambat hak angket karena kan PKB juga menggulirkan. Kamu nanya, kamu udah tahu jawabannya, dah itu aja lah. Menyikapi dinamika politik yang ada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tetap mengajukan hak angket dengan alasan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran pemilu 2024. Komunikasi lintas partai pun disebut masih terjalin untuk nantinya membahas dan menyamakan data dari berbagai aspek. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan jika PD Perjuangan tidak akan berhenti bersuara soal kecurangan sebelum dugaan kecurangan pemilu diselesaikan. Ya nanti kita tunggu, tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena pemilu siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita. Ada waktu 3 hari sejak KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke MK. Segala dugaan kecurangan dan kecurigaan atas kejanggalan-kejanggalan selama proses pemilu pun bisa disampaikan. Asalkan cukup bukti dan saksi pendukungnya. Rakyat pun menanti keputusan final dari Pileg maupun Pilpres yang harapannya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Saudara, usai jeda ada informasi terkait dengan